saya menuju ke berita terupdate berikutnya. Saya lihat juga di sosmed nih Pak Anies nih lagi dibilang Pak Anies lewat timnasnya pengen menghapus BUMN dan mengganti dengan koperasi kalau menang. Ya ini sepertinya ada yang perlu diluruskan nih Pak Anies nih. Bahkan sudah diberikan statement sambutan dari yang bersangkutan gitu. Bertanya, kalau BUMN dihapus, gimana nanti pegawainya? Gimana jutaan pegawainya? Silakan diluruskan Pak. Ini hoax atau benar nih kira-kira? Jadi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Oke. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Kan kira-kira mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin. Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya yang ngomong, loh Pak Menterinya memang nggak berpikir kritis gitu. Di mana critical thinkingnya gitu kira-kira. Ini sebelum ngomong soal substansinya ya. Jadi ketika mendengar informasi itu kita bisa nakar, oh ini masuk akal atau tidak gitu. Ini jelas tidak masuk akal. Nah, apa yang terjadi? Malah justru harus ditata ulang. Kelihatannya BUMN kita ini sudah banyak yang mengalami problem yang terlalu besar. Kita nggak usah bahas di sini problemnya. Nanti kita mengalami penambahan pikiran. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa itu tidak benar, itu fitnah dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara. Negara itu punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Yang disebut birokrasi itu kementerian, dinas, badan, itu birokrasi. Yang kedua namanya korporasi, BUMN, BUMD. Okay? Dua-duanya punya tugas melakukan pembangunan. Jadi badan usaha milik negara jangan dipandang sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Saya tadi malam katakan negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Oke? Jadi dia menjalankan fungsi pembangunan. Nah, ada jenis-jenis kegiatan yang kalau dikerjakan pakai birokrasi sulit. Lebih mudah bila dikerjakan lewat korporasi. Saya beri contoh, kami di Jakarta mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai dinas perhubungan, bisa. Tapi kalau pakai dinas perhubungan ada ketentuan regulasi yang rumit. Kalau belanja pencatatan aset rumit sekali, aset negara. Mau melepas aset rumit sekali. Mau merekrut orang rumit, mau mengganti orang rumit. Kenapa? Karena itu adalah pegangan birokrasi. Tapi ketika ini jadi korporasi, PT, badan usaha milik negara, milik daerah, apa yang terjadi? Belanja mudah, membuat kontrak mudah, melakukan rekrutmen dan pemberhentian mudah, ada kelenturan korporasi. Nah ini yang diharapkan ke depan. Jadi kita negara mengandalkan pendapatan dari mana? Satu dari pajak, yang kedua dari pendapatan non pajak dari misalnya sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi badan usaha milik negara bukan diarahkan untuk mencari keuntungan, tapi diarahkan untuk menjalankan fungsi pembangunan yang baik kalau punya untung, tapi bukan sebagai prioritas nomor satu. Gitu kira-kira. Baik, jadi sudah dipastikan hoax ya. Aduh, katanya survei tinggi, kok sebar hoax, yang bener aja, rugi dong. Pak, kita lanjut, kita ngebahas spanduk yang sudah Bapak baca. Bansos bukan untuk pansos.
Dan kalau nggak salah di debat semalam Bapak juga singgung itu. Ini lagi rame-ramenya nih Pak berita nih Pak. Kok bansos tiba-tiba anggarannya ditambah, bahkan sampai dirapel. Dan yang mengejutkan bansos di masa pemilu ini lebih besar jumlahnya di zaman COVID-19 yang lalu. Menurut Bapak seperti apa? Karena ini juga dilanjutkan Pak Anies, selain pembagian bansos juga dilanjutkan dengan kenaikan gaji ASN. Ya, gini. Memang sebenarnya tadi malam bilang, kan bansos itu tujuannya untuk kepentingan si penerima, bukan kepentingan si pemberi. Iya kan? Udah gitu yang memberikan kan juga bukan yang tanda tangan, bukan? Yang memberikannya adalah pajak dari rakyat. Jadi saya melihat adanya keramaian soal bansos ini, justru saya berkeyakinan para penerima bansos sekarang makin hati-hati dalam memberikan dukungan pada saat pemilu besok. Dan kita harapkan itu terjadi. Kenapa? Ya milih pakai hati nurani. Apalagi tadi malam saya bilang, membagikan bansos itu sesuai kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan penerima, bukan kebutuhan pemberi. Kalau butuhnya Januari ya berikan Januari, butuhnya April berikan April. Seperti Anda saya kasih makan, udah daripada makan 3 kali, saya kasih makan 3-3-nya pagi hari, tolong dimakan semua. Coba bisa nggak tuh? Pagi, siang, sore saya kasih makannya sekali saja, pagi, tolong dihabiskan. Nah mungkin karena kita sesuai kebutuhan. Sudah saatnya kita mengembalikan bansos tanpa pamrih. Jangan bansos yang penuh pamrih. Dan kita harus kampanyekan sama-sama bahwa ini adalah uang rakyat, bukan uang pribadi. Itu tadi ada yang di situ menuliskan mana? Oh ini, bansos kuwi saka pajak rakyat, ora saka dompetmu dhewe. Setuju itu? Jadi kita perlu ingatkan, tapi saya kok merasa makin yakin bahwa rakyat kita, rakyat Indonesia makin hari makin kritis. Apalagi semua mengungkapkan soal bansos ini. Jadi mudah-mudahan haknya diterima, tapi hak suaranya tidak digadaikan. Beras bisa habis hitungan hari, tapi semangat perubahan akan abadi.